makam Mas. Giriloyo itu Tapi makam. makamnya gede banget. Nek ning Solo kayak Bonoloyo. Iya. Meni Susana tuh. Oh. Susana. Oh. Susana yang di Ya Giro ya sing ngarep. Giriloyo kan itu sana. Oh iya. Ngarep to, Mas. Oh, ngarep. Tapi kan rumahnya Susana itu kan ya di sini tuh Mas. Di nganu. Di Magelang juga. Oh, di Magelang. Di Magelang. Ya? Sing suami ini tuh rumahnya di Potosaran. Cliff itu ya. Oh. Cliff. Tapi kan sing Susana niki omahnya ndi ya? tapi kan udah nggak dipakai juga toh Mas yang rumah Susana itu. Sing rumah Susana ya enggak. Kosong, Sing udah kosong. Sing laki yang di sana yang di Potosaran itu. Itu rumahnya gangnya kecil banget Mas. Nek aku Mas di Jogja itu ada sih namanya Rumah Pocong Sumi. Tahu nggak Mas Rumah Pocong Sumi? Cuma Di Kota dengar, Gede. pernah dengar. Nah itu tuh Mas urban legendnya Jogja. Jadi kayak katanya itu kan rumah udah dari zaman Belanda ya. Udah dari zaman Belanda terus kosong sampai sekarang nggak ada orang yang menghuni sama sekali. Nah terus katanya itu kan di gang kecil setiap malam Jumat Kliwon apalah itu nek ada orang yang lewat itu si pocong suminya itu dia di pagernya Mas. Jadi kan ada pagar besi lancip-lancip itu loh. Jadi Mbak Suminya itu dia nongol Mas. Jadi dia pakaiannya bersih dan itu dia sering senyum gitu loh. Dan orang bisa lihat itu. Katanya banyak yang lihat Mas. Nah terus karena aku kan penasaran, terus akhirnya aku kesana terus nyoba, kan itu kan ada juru kuncinya atau Mas. Jadi kayak ya aku masuk terus masuk pengen lihat-lihat karena itu kan jadi cagar budaya kan sekarang. Jadi orang umum bisa masuk. Nah terus di situ ada kejadian, nek menurutku aku nggak tahu ya itu aneh apa enggak. Jadi gini Mas, pas di situ oke dah ngobrol-ngobrol sama juru kuncinya toh. Terus dia bilang gini, ini Mbak Suminya udah datang Mas. Itu aku siang. Dia bilang gitu. Itu yang bilang juru kuncinya. Juru kuncinya. Terus kalau nggak percaya ini Mas, nanti ada bau melati yang menyengat. Nek Mas masih diterima, katanya kan kayak gitu. Terus ya udahlah Mas. Terus dia si juru kuncinya itu dia masuk di pintu utamanya, terus nggak tahu lah itu ritual apa ya. Terus tapi ini aku beneran Mas, aku disuruh di depan pintunya itu gitu, di depan pintunya masuk itu. Terus tiba-tiba itu kan keadaan posisi kebuka ya, jadi yang nggak ada apa-apa, terus kebuka, terus itu kayak bener-bener baunya itu melati yang sangat menyengat, bener-bener seng gitu loh Mas. Jadi kayak itu tuh bener dari dalam, langsung set gitu loh. Nah katanya kan, oh berarti kamu diterima Mas, ibaratin katanya kayak gitu, maksudnya dia welcome lah sama kamu karena kamu bisa mencium itu. Tapi ya di balik kita aku nggak tahu ya Mas ya, maksudnya itu apa bener-bener Welcome atau sangat welcome. Selamat datang. Selamat datang. Selamat menikmati, gitu kan. Tapi kota gede gangnya cilik-cilik ya Mas? ya Maksudnya masuk iya sih rata-rata itu perkampungan iya Mas, rata-rata motor gitu. satu motor. Yang di Pocong Sumi itu cuma dua motor Mas, Gang kecil itu ya. Jadi nek seandainya bayangin aja nek kita naik motor dengan posisi jalan yang kecil ya, terus ngarepnya langsung enek gue kan ya, Terus mebi meneh pas. langsung wadidaw. Wow, gitu ya. Surprise. Surprise. Kita tinggal yang melayu. Lah nek ini Mas, maksudnya nek di Magelang itu ada sing kayak gitu nggak Mas? Kayak maksudnya nek di Jogja kan urban legendnya Pocong Sumi tadi kan, rumah Pocong Sumi tadi. Nek di Magelang kira-kira ada nggak Mas? Kalau Mas Brian dengernya apa? Mas Brian. Nek Magelang itu SMA Seminari itu ya Mas ya, sing Oh, sebenarnya SMA Tit gitu ya Mas. tapi karena asrama gitu ya. Dan kebetulan memang aku juga pernah penghuni sana begitu. Oh alumni. Iya. Kita memanggilnya sebagai SMA berasrama di Magelang gitu ya. Yo masuknya Kabupaten Magelang begitu. Memang Mas,
di sana itu sebenarnya untuk bangunannya itu sejak kapan ya Mas Julius? 12. Itu 1912 organisasinya. Tapi kalau untuk bangunannya kayaknya sekitar 1920 sekian begitu. Zaman Belanda Lingkungannya berarti ya, tetap Mas, ya? zaman Belanda. Zaman Belanda. Dari zaman Belanda. Dan sangat luas banget Mas, sekitar 4 hektaran ya. 4 sampai 5 hektar. Luas banget. Kalau Mas Brian dari Jogja mau ke Semarang kan lewat Magelang. Nanti di kiri jalan. Nanti ada halaman yang luas banget. Iya, tahu Pak. Memang kalau dari luar tuh emang nggak, emang kelihatan teduh asri gitu ya. Iya, Mas John ya. Karena Mas John ini kan di sana tuh kita boleh kunjungan. Kita siswa tuh nggak boleh pulang Mas. Pulangnya hanya Natal dan Paskah ya, Mas Julius ya. Natal dan Paskah, dan kalau kangen sama orang tua ya kita dikunjungi setiap minggu ketiga dikunjungi. Jadi lapangan itu sebagai sarana kita untuk bertemu kangen dengan orang tua gitu. Jadi ya orang melihatnya sebagai happy gitu karena senang, rindu bertemu dengan anaknya, saudaranya yang sudah lama nggak ketemu begitu. Tapi memang di balik itu semua ada pengalaman-pengalaman yang memang ya mungkin berkesan, tetapi lebih kepada bagaimana kita membentuk mental ya Mas Yus ya. Membentuk mental. Karena di setiap angkatan kan di Semenar itu ada 4 kelas. Ada 4 kelas di Asama itu ya Mas. Ada 4 kelas, kelas 0, 1, 2, dan 3. Kelas 0 itu sebagai kelas persiapan. Kelas persiapan kira-kira yakin nggak aku masuk sekolah ini begitu. Lalu setelah selesai baru nanti masuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 begitu. Nah, di setiap kelas itu juga beda-beda Mas, tempatnya. Jadi kelas 0 itu ada di paling belakang. Jadi masuk halaman lurus paling belakang. Kemudian kelas 1 ada di hampir ke tengah. Kelas 2 dan kelas 3 paling depan, paling kanan. Kalau di halaman itu paling kanan begitu. Dan di dalam ada lapangan bola, ada kandang hewan-hewan. Oh, Mas. Babi. Ada kalkun, ada sapi. Dulu ada sapinya Mas, sapi perah. Nah dulu kalau misalnya ada siswa yang nakal ataupun kena hukuman, biasanya bersihin kandang babi. Kalau enggak bersihin kotoran-kotoran sapi begitu dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah setiap angkatan punya kisahnya masing-masing begitu. Mungkin Mas Julius mungkin bisa banyak cerita pengalaman. Kalau biasanya kalau teman-temanku atau aku sendiri punya pengalaman di kelas 0 tuh cukup banyak Mas, kelas 0. Karena mungkin karena angkatan yang digojok ditempa dulu begitu ya. Bener-bener enggak ini? Bener-bener mantep enggak ini? Makanya terus seolah-olah itu menjadi penggojlokan dalam iman maupun dalam hal spiritual begitu ya. Begitu. Kita mulai dari apa ya Mas? Kelas 0 dulu. Kelas 0 ya. Pengalamanku ya Mas. Ini mungkin sudah banyak diceritain di mana-mana begitu yang terkenal. Itu ada yang namanya Mr. Pantofel. Kenapa? Pantofel. Kenapa itu Mas? Kenapa Mr. Pantofel? Itu karena kalau siswa begitu ya, sering mendengar pantofel itu identiknya adalah ada suara derap langkah sepatu pantofel yang jalan. Klak, 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 gitu, klak, gitu. Itu pantofelnya macam-macam Mas. Ada yang bilang Romo yang sudah meninggal. Ada yang bilang itu adalah tentara Jepang. Karena memang dulunya itu ketika sekolah SMA itu sebagai calon itu, kemudian dialihfungsikan ketika zaman Jepang itu sebagai camp Jepang. Kemudian setelah camp Jepang, peralihan kemerdekaan itu untuk sekolah kepolisian. Kemudian setelah berapa tahun, sekitar 3-4 tahun,
kemudian dialih fungsikan lagi menjadi seperti sekarang sebagai calon profesi tersebut begitu. Nah, Mr. Pantofel itu identik dengan suara langkah. Bahkan kadang-kadang teman-teman saya pun juga pernah mendengar tidak hanya langkah saja, tapi juga seperti ada ini loh Mas, suara teng. Itu berasal dari apa? Jadi kan tempat tidur kami itu satu ruangan untuk satu angkatan. Ada per angkatan itu beda-beda. Ada yang 100 orang, ada yang 60 orang, macam-macam. Dan tempat tidurnya itu tingkat dari besi yang kuat. Atas bawah dari besi yang kuat. Nah, ketika di besi itu dipukulkan dengan benda yang padat begitu, misalnya kayak tang atau gunting terus kayak sambil lari ada suara kayak gitu. Temanku pernah dengar. Asli. Kalau pengalamanku pribadi, saya pernah 2 kali pengalaman Mas. Yang pertama itu ketika masa orientasi. Nah, itu tahun berapa Mas? 2000, saya kelas 0 itu 2006. Masa orientasi itu adalah masa 40 hari kami nggak boleh keluar. Jadi ketika masuk, kemudian kami hanya ditemani oleh kakak kelas cuman sekitar 1 minggu. Kemudian mulai ditinggal untuk dengan angkatan sendiri, biar saling mengenal dan lain-lain, itu 1 bulan. Sekitar 30 harian lah. Baru nanti setelah 30 hari selesai, nanti orang tua diundang untuk masa 1 bulanan begitu. Sudah selesai begitu. Nah, biasanya cobaan tuh banyak Mas di situ. Bukan cobaan sih, tapi lebih ke tantangan begitu. Aku wonge wedi, penakut. Aku tuh orangnya penakut sebenarnya. Dan pernah mendengar cerita-cerita dari kakak kelas. Iki sok jeneng yang jelai, kakak kelas iki sok jelai karena kita nggak tahu apa-apa terus dikasih tahu ngono gitu. Dikasih tahu bahwa hati-hati ya, hati-hati. Kan sing jenenge hati-hati kan kita jadi mikir ya. Iki hati-hati ngopo kok hati-hati padahal nek ra ngerti ya ora masalah gitu ya. Terus iso bayang-bayangin lho. Dan kita bayang-bayangin gitu. Ya mungkin bener kaget ya Mas. Iya. Mungkin fungsinya adalah biar kamu nggak kaget, tapi kan kita jadi penasaran ya. Nah, suatu kali kakak kelasku bilang, "Kowe nek meh toko turu wae. Aja nggak usah mikir yang macam-macam, toko merem nek misalnya ono sing kedistrak mengganggu toko berdoa." Gitu aja. Wis ngono tok kakak kelasku bilang gitu. Ya wis, aku tinggal tidur dengan kelompok awalku kan di masa orientasi. Kebetulan waktu itu badanku tuh kita 103 kg dan aku tidur di atas. Di atas. Nah, tinggi bara itu Mas, itu sekitar 4 sampai 5 meter. Tinggi banget. 4 meteran lah. Itu buat berapa orang Mas? Tinggi gedungnya. Oh, gedung. Tinggi gedungnya. Ceilingnya. Ceilingnya itu sekitar 4 sampai 4 mm, 4 meteran. Tinggi. Nah, aku tidur paling atas. Nah, cahayanya itu kalau pas tidur itu hanya ada 2 lampu, ujung kiri dan ujung kanan. Ujung dan ujung. Ujung dan ujung. Dan temara Mas. Dan kuning. Dan kuning. Wah, ngeri. Padahal ruangannya panjangnya sekitar berapa meter ya? 7? Panjang lah ya Mas. 6, 7 meteran lah, panjang. Panjang. Jadi gambarannya ya Mas ya, ibaratnya ya, tak gambarin ya. Ruangan panjang, kemudian di pinggir kiri kanan itu ada lemari kecil untuk menaruh baju-baju dan ada nomornya. Itu sekitar 200-an lemari, karena kecil-kecil. Kemudian di depannya lemari itu ada tempat tidur. Kemudian di tengahnya itu lorong jalan. Jadi jalannya ada di tengah yang gede sama yang di antara lemari dan kasur itu. Nah, kemudian waktu itu aku tidur di atas. Dilalai aku tidak tidur di paling pojok. Jadi aku hampir di ujung. Sebelahku ada 1 kasur. Sebelahnya los nggak ada, yang sebelah kiri itu panjang sampai kamar
pamong atau kamar apa namanya? Pembina. Pembina. Kamar pembina. Begitu. Nah, waktu itu aku pengen tidur Mas, semua ngantuk banget. Ngantuk, aku merem. Tapi itu kok aku gini ya. Tapi kok di atas tuh kayak ada yang lewat gitu loh, bayangan hitam, tepet. Gitu. Aku bilang, apa kuwi? Aku merem nih. Terus gue lewat nih, tepet. Jadi kayak tahu, maksudnya kalau terang itu kan terus ada goyangan itu kan tahu Mas, rasa ya? Kerasa. Iya betul iki. Aku tuh kok menang gue. Sambil doa. Bapak kami dan juga Salam Maria dan sebagainya. Nah, baru terus tiba-tiba terdengar ada suara itu Mas, Mr. Pantofel itu dari ujung sana. Klok. Lama-lama terus mendekat. Klok. Pelan tapi Mas, nggak lari. Klok. Aku segini. Aku tetap doa. Main jauh koncoku kok. Turun lagi doa angler ngono iki lho. Duh. Baru terus klok. Aku segini. Nggak ada apa-apa. Berhenti. Aku ketika melek gini terus berhenti. Terus aku coba merem lagi. Aku mengkurup. Baru terus klok. Semakin mendekat ini Mas. Terus aku nggak kuat toh. Saking takutnya, aku nggak berani apa-apa. Terus aku turun dari mana? Turun dari kasur. Kemudian aku lari dodok pembina. Tolong gitu. Lama itu Mas. Padahal tak dibayangkan adalah mungkin so doyak loh, mending buru so doyak. Tapi aku enggak, pokoknya ekspektasiku adalah aku kudu ngomong pembina. Tolong, dan dibukain. Le, ono apa? Saya takut ada yang jalan di tempat saya terus ada yang klebet-klebet. Tuh kamu capek. Pembina bilang gitu. Kamu capek. Udah sini tak doain dulu. Doa. Kemudian udah kamu tidur lagi tapi di deket ruang pembina. Udah. Kemudian terus udah tidur, aku bisa tidur. Udah. Itu jadi viral. Cerita itu jadi viral di angkatanku. Begitu. Kemudian setelah itu semester 1 ya Mas di orientasi ya. Di semester 2. Ini aku pengalaman real dan tidak pernah aku lupakan. Ini lebih ekstrim tapi ini sebagai pengalaman aja ini aku ya. Sama Mas ini. Waktu itu kegiatan sore kan panjang, padat banget. Kan kita ada kebiasaan untuk tidur siang. Tidur siang itu namanya siesta. Itu setelah makan siang. Jadi makan itu kan jam sekitar 12:30 sampai jam 1. Kemudian jam 1 sampai setengah 2 itu ada waktu singkat untuk bersih-bersih kayak nyapu sebentar, ngepel begitu peruangan. Kemudian setelah setengah 2 sampai setengah 3 itu waktunya untuk tidur siang. Kenapa? Karena menurut riset, tidur siang itu baik untuk kesehatan, memulihkan pikiran, kemudian salah satunya adalah biar kamu bisa tidurnya lelap. Itu salah satunya tujuan tidur siang. Nah, waktu itu aku tidak tidur siang. Karena ada kegiatan macam-macam lah Mas waktu itu. Nah, sampai sore, sampai malam kegiatannya. Baru tidur. Udah tidur. Kemudian enggak kenapa kok aku kebangun. Kira-kira tuh tahu sepengetahuanku ya Mas. Aku lihat dinding itu akan ada jamnya cukup besar, dinding itu ada jamnya cukup besar. Sekitar jam 2:30, 3. Itu aku ngelilir. Nah, baru terus aku kaget dan deg-degan. Aduh, kok ngelilir jam jam ini. Wah, ini mesti ono apa-apa iki, pikirku. Dah, aku tuh kok ya wis lah. Ya Tuhan, aku menyerahkan semua hidupku padamu, aku bilang gitu kan. Dah, aku coba tidur lagi. Tidur. Kemudian ada suara sepatu lagi. Dengar lagi yang kedua kalinya. Dari jauh, dari ujung. Klok. Waktu itu aku tidurnya di bawah Mas. Kan yang semester 1 kan di atas. Sekarang di bawah. Biar aku ngerasain pengalaman tidur di bawah. Kemudian dengar lagi klok. Selain itu juga ada kayak lemari kebuka dan tertutup. Jadi jeglek. Jadi kayak
orang ini tuh jalan sambil ngecekin lemari gitu loh. Cing, ceklek. Klok. Klok. Aku kan. Aduh. Terus kemudian pelan terus kayak baunya kayak wangi gitu loh. Aku kerasa waktu itu. Aku bener, aku kerasa tenan. Wah, ini wangi. Terus lama-lama mendekat toh Mas, mendekat. Klok. Nah, berhenti itu tepat di belakangku. Jadi kan tidurnya rumah gini. Ini kan atas itu kan orang, kiri kanan kan temanku. Nah itu kan nggak ada sekat apapun toh, nggak ada sekat. Jadi kayak berhenti di belakang itu loh. Klik. Aduh Gusti. Terus apa yang terjadi? Kasur itu kayak goyang-goyang deh. Itu sih real Mas. Aku ngerasain, wah Ijan. Kerasa di kling gitu. Kling. Dah, itu cukup lama kok, sekitar 1-2 menit. Lama loh Mas, 1-2 menit. Deg-degan soalnya. Wah, ngeri. Baru terus setelah itu kemudian berhenti. Kemudian dia lewat. Klok. Aku 2:30. Kemudian udah aku berdoa, kemudian bisa tidur. Nah, paginya kan itu kan kami ada namanya Bawil. Bawil itu adalah basis wilayah di mana satu angkatan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bisa jadi kayak satu teman kelompok untuk tidur, untuk makan, satu meja makan begitu. Nah ini teman tidurku yang di atas aku nanyain, aku cerita, aku mambengi ono pengalaman kayak gini nih. Gue mambengi ndak ngelilir apa goyang-goyang, orangnya aku nggak goyang-goyang. Dan aku meyakini bahwa temanku yang atas tuh nggak goyang, nggak gerak Mas. Aku menggur, apa sing goyang apa nih? Aku gak bisa ngerti ya. Sing goyang apa nih? Terus itu menjadi kayak apa? Kayak cerita dan diamini oleh teman-temanku yang lain bahwa ada temanku yang juga punya pengalaman yang sama kayak gitu yang aku rasain. Itu pengalaman real yang aku rasain di kelas 0 ya. Salah satunya itu. Jadi suara denger buka lemari dateng goyang-goyang. Nah, aku wis pengalaman wis tahu. Berarti kuwi kabeh. Kancamu kabeh wis. Mungkin ada beberapa yang belum pernah. Tapi rata-rata mirip. Rata-rata mendengar. Mas Yulis rata-rata mendengar. Tapi nek itu Mas, maksudnya nek dari segi pengalaman itu ada nggak yang dia benar-benar ngelihat wujudnya itu sama sekali nggak ada. Pernah Mas temanku namanya Fik yang dari Bandung. Dari Bandung, mungkin teman-teman juga pernah dengar dan tahu ceritanya. Dia itu awalnya takut Mas. Dia dari Bandung tuh. Awalnya takut mendengar pengalaman itu gitu ya, cerita itu. Kemudian suatu kali dia beranikan diri. Saking penasaran dan jengkelnya tuh. Ketika dia mendengar suara dia langsung mana lo gitu. Orang Bandung. Mana lo? Terus dia keluar ke kamar mandi ngejar suara itu loh. Dicari juga nggak ketemu. Pertanyaannya adalah, gue neng kamar mandi malah tambah medeni. Nanti kamar mandi ini juga ngeri. Ya, kamar mandi juga ngeri juga ya kamar mandinya ya.